Gadis itu terburu-buru mengantarkan pesanan, tapi tanpa sengaja menabrak seorang pria yang baru keluar dari lift. Melihat pria itu mencengkeramnya erat, dia segera mendorongnya pergi. Dia bahkan berkata, meskipun pria itu terlihat rapi dan berwibawa, ternyata dia adalah seorang maniak. Melihat sikap gadis itu yang tidak mau mengalah, di detik berikutnya, pria itu langsung menutup mulutnya dengan ciuman. Mata gadis itu membelalak. Dengan panik, dia mendorong pria itu menjauh. Kehilangan ciuman pertamanya, dia sangat ketakutan, hingga melarikan diri terbirit-birit. Tak disangka, di tengah jalan dia mendapat telepon dari bibinya, memerintahkannya untuk pulang besok, untuk menjalani perjodohan yang telah ditetapkan 4 tahun lalu. Gadis itu buru-buru mencari alasan, berbohong dengan mengatakan bahwa dia ada kelas besok. Namun, bibi langsung memotong ucapannya tanpa belas kasihan. Jika dia berani menolak pulang, maka biaya pengobatan ibunya akan langsung dihentikan. Dia menggenggam ponselnya erat-erat, dan akhirnya hanya bisa menggertakkan gigi serta menyetujuinya. Ternyata 4 tahun lalu, dia sudah seharusnya menikah sesuai aturan keluarga. Sekarang dia sudah lulus. Bibinya pun memaksanya untuk menepati janji itu. Namun, saat dia melangkah masuk ke rumah, bibinya malah menyuruhnya memakai pakaian yang seksi dan terbuka. Gadis itu mengernyitkan dahi dan menolak, tapi sikap bibinya dingin dan keras. Tak lama kemudian, bibinya membawanya ke rumah calon suaminya. Yang mengejutkan, sang kakek langsung menyukainya saat pertama kali bertemu. Bahkan dengan antusias mengajaknya duduk dan membicarakan pernikahan. Melihat pemandangan ini, bibinya merasa iri hingga menggertakkan gigi. Dia memang ingin gadis itu menikah, tapi tidak boleh masuk ke dalam keluarga kaya. Maka, saat gadis itu mengangkat cangkir tehnya, bibinya tiba-tiba menjatuhkan teh panas ke tubuhnya. Sang kakek segera meminta cucunya untuk membawakan pakaian ganti. Namun, pria dari keluarga kaya itu sama sekali tidak menyukainya. Dia langsung menarik gadis itu dan berniat memberinya peringatan. Melihat bahwa pria kaya itu juga menolak perjodohan ini, gadis itu memutuskan untuk memanfaatkan situasi ini, agar bisa menggagalkan pernikahan. Dia pun pura-pura menjadi wanita matre yang sangat ingin menikah, berpura-pura tidak sabar untuk menjadi nyonya kaya. Ekspresi pria kaya itu langsung menjadi gelap. Dia semakin muak padanya, dan langsung meminta pertunangan ini dibatalkan. Rencananya berhasil. Gadis itu pun tak bisa menahan tawa kecilnya. Setelah itu, pria kaya itu dengan acuh melemparkan pakaian dari lemari, menyuruhnya mengganti pakaian lalu pergi. Hati gadis itu pun merasa lega. Pernikahan ini seharusnya batal. Namun, saat dia menarik resleting, dia baru sadar bahwa resletingnya rusak. Saat dia masih merasa kesal, tiba-tiba pria itu muncul di depan pintu. Dia masuk tanpa suara, bahkan mengunci pintu kamar. Gadis itu terkejut dan menoleh, melihat pria yang berdiri di pintu. Ternyata dia adalah orang gila yang mencuri ciuman pertamanya. Pria itu perlahan mendekat dan berkata dengan suara rendah. Dia hanya ingin membantunya menarik resleting. Gadis itu langsung waspada, segera menyuruhnya keluar. Namun, di saat yang sama, pria kaya di luar pintu mulai mendesaknya agar cepat mengganti pakaian. Hati gadis itu langsung tegang. Dia tidak boleh membiarkan bibinya menemukan celah. Kalau tidak, biaya pengobatan ibunya akan tamat. Dia refleks ingin lari, tapi langsung ditahan oleh pria itu.